Rahmatullah. Pertama kami mengucapkan terima kasih pada Alim Lirboyo di Masal, yang mana mau kumpul itu sudah luar biasa, mau bersatu itu sudah luar biasa, ekspresi Alim Lirboyo. Sebab nama Lirboyo itu dibawa oleh para alumni. Bagaimana kiprah alumni di masyarakat, mulang apa tidak, berbuat baik apa tidak, bisa dibuat contoh apa tidak, ini merupakan perkara yang besar yang ada hubungan dengan pesantren Lirboyo. Maka dari itu kami harapkan para alumni supaya mengajarkan ilmunya dan mengamalkan. Orang itu mempunyai ilmu, nasabnya menjadi mulia. Orang mempunyai ilmu dan diamalkan, nasabnya menjadi mulia. Contoh saja, ada anaknya orang biasa, karena mempunyai ilmu, karena alim sehingga diambil menantu oleh kiai. Inilah luar biasanya ilmu. Walaupun anaknya orang biasa, kalau alim ini bisa diambil menantu oleh kiai lagi. Inilah pengaruh ilmu terhadap diri kita sangat luar biasa. Orang mempunyai ilmu itu tentu ada konsekuensinya, ada resikonya. Yang mana umumnya orang mempunyai ilmu ini awalnya masyarakat atau kangelan. Allah mengatakan ta'ala fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Jadi artinya santri itu kalau pulang tidak langsung enak. Kadang-kadang terjadi santri nikah terus istrinya nggak mau, dianggap fakir, minta cerai. Padahal rizki itu bukan hanya harta saja, bahkan rizki itu juga termasuk ilmu dan amal dan sehat dan lain-lain. Kesehatan juga rizki. Hakikatnya kita dalam kehidupan itu kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kelas tinggi dalam beribadah, dalam thariqahnya ini adalah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga punya thariqah. Adapun thariqahnya Lirboyo itu taklim wa ta'alum. Orang tua saya mengatakan demikian. Dan bahkan sebaiknya thariqah al-musilah ilal jannah, yaitu al-ilmu wal amal. Imam Ghazali pun juga demikian. Thariqahnya Imam Ghazali al-ilmu wal amal. Juga orang tua saya mengatakan Kanjeng Nabi dan para sahabat punya thariqahnya al-ilmu wal amal. Maka dari itu, bila mana santri Lirboyo tidak mengulangkan ilmu, tidak mengajarkan ilmu, ini kan iman-iman. Ini kan iman-iman. Dengan ilmu dia menjadi mulianya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Dengan ilmu dia menjadi mulianya. Bahum warasatul anbiya. Dengan ilmu dia menjadi mulianya. Kala Isa alaihissalam, man alima wa alama, man alima wa alama wa amila yun'an fi malakuti samawati azima. Man amila wa alima wa alama yun'an fi malakuti samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan diajarkan
dan diamalkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Babahnya hanya di bawah para nabi. Jadi sebaiknya thariqah jaga ilmu wal amal. Adapun sa'adatuna, kebahagiaan kita, wa falahuna bitaqwa. Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah segala urusannya ada jalan keluarnya. Jadi artinya orang yang takwa kepada Allah ini bila mana punya masalah ada jalan keluarnya. Dan oleh Allah diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Contoh saja alumni Lirboyo Himasal. Dulu waktu mondok sepeda panca saja nyewa di Pak Kazin ya. Sekarang saya jadi Himasal banyak mobil tuh. Mobilnya 2-3, bahkan ada isinya 2-3 ya. Ini barokahnya ilmu. Kita mulia satu dengan ilmu. Kita dengan ilmu kita bisa mencintai Allah. Kita dengan ilmu kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali keutamaan orang memperingati Maulid. Ada sebuah cerita, ada orang fakir, dia pas-pasan, namun dia mengumpulkan hartanya untuk maulidan. Itu mahabbah kepada Rasul, selalu syukur kepada Allah atas kelahiran Rasul. Dia selalu perhatian dengan maulidan, hartanya untuk diinfakkan untuk merayakan maulidan, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hartanya disyukuri untuk memperingati maulid, maka rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ceritanya orang yang memperingati maulid dengan hartanya lantas bangkrut, itu tidak ada ceritanya. Hartanya oleh Allah akan diberi berkah, akan diberkahkan, akan dimudahkan rezekinya. Ketika orang tersebut meninggal dunia, maka di situ ada nur, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia meninggal dunia bebas dari siksaan api neraka. Ada lagi cerita dalam Ihya Ulumuddin. Ketika itu ada orang yang tawaf hanya baca sholawat saja. Lantas ada orang yang penasaran, mengapa doa ketika tawaf yang dibaca hanya sholawat saja? Jawabnya, ketika dia meninggal dunia, ketika bapaknya meninggal dunia, ketika akan haji, ini menemukan bapaknya dalam keadaan berubah kulitnya hitam. Namun suatu saat kulitnya berubah putih. Lantas dia bertemu dengan Rasulullah, memang bapakmu itu mempunyai dosa. Namun berhubung bapakmu itu ahli membaca sholawat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fadilahnya orang memperingati maulid. Kita semuanya ini butuh cerita. Memperingati maulid merupakan yaitu mengenang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala, wa kullan naqussu min amba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Allah itu menceritakan tentang sejarah-sejarah para nabi. Ini untuk litasbiti fu'adi nabi, untuk mengukuhkan, untuk menguatkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah itu dicintai oleh Allah tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Ini kan tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dirasionalkan. Coba Kanjeng Nabi mampu bercerita tentang Nabi Adam di surga dan seterusnya. Ini tujuannya untuk menguatkan hati kita. Nah, kita semuanya dengan cerita-cerita ini butuh penguatan hati. Dalam kitab tasawuf ini kadang-kadang banyak terjadi tentang cerita-cerita ulama, supaya yang membaca akan diceritani jadi terpengaruh kebaikan. Alhamdulillah rahimakumullah, dalam pesantren
kita mempelajari beberapa ilmu, namun kalau kita ringkas ilmu yang sangat penting yaitu 3. Satu, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu puncaknya membaca la ilaha illallah. Coba dengan kalimat la ilaha illallah saja orang akan masuk surga asal ucapannya bilisan wal qalb. Kedua yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih tentu luas, dan puncaknya ilmu fikih adalah kita muamalah dengan orang baik, ibadah baik, terus tidak sombong. Terus ketiga adalah ilmu tasawuf, dan ilmu tasawuf itu mengatur hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu tasawuf mengatur hubungan manusia terhadap manusia. Dan puncaknya ilmu tasawuf, ifha'ut tasawuf, nihayatul tasawuf atau kamalut tasawuf, ifha'ut tasawuf. Puncaknya ilmu tasawuf itu justru menyamarkan ketasawufannya. Artinya orang tasawuf itu bukan terus banyak pakai apa bakiak kulkah gitu, bukan orang yang sarungnya dicincingkan sampai ke dengkul terus batuknya hitam, itu tidak, namun justru disamarkan sehingga orang lain tidak tahu. Ya hudur rahimakumullah, yang kami harapkan bagi para himasal, satu, supaya memperhatikan keluarga, memperhatikan istri, wa asiruhunna bil ma'ruf, ini sudah diperhatikan. Sebab ibu itu doanya mustajab. Kalau orang itu ingin anaknya sukses, maka ibunya harus ditenangkan, ibunya harus istiqomahkan, istri jangan disakiti supaya tenang. Satu, ibu mustajab. Kata orang tua saya, al-maflah yang Alik, kalau orang itu ingin sukses, baik suami atau anaknya, ingin istri dihargai, istri dimuliakan. Seterang-terangan saja ada orang alumni Lirboyo datang kepada saya, Gus, suami saya itu kalau tidur baca subuh, lantas bangunnya itu jam zuhur, tidak ngurusin nafkah istri, anak istri, jadi bangkong cukup di Lirboyo. Kata orang tua saya, Al-Mahfud Ali, silahkan dari Lirboyo dibawa semuanya kecuali satu, bangkongnya saja jangan dibawa di rumah. Ilmu asrah bil ma'ruf ini sudah diperhatikan. Dan kedua, supaya anak-anak kalian diperhatikan, anak-anak kalian diperhatikan. Sebagai orang tua tidak ada keinginan kecuali anaknya minas solihin wa solihat. Mudah-mudahan anak kita minas solihin wa solihat, ini yang paling penting, yang lain mudah. Kalau kita dicoba oleh anak, ini berat bagi kita. Namun anak sudah diperhatikan pendidikannya. Bila mana anak tidak diperhatikan pendidikannya, anak bisa menyakiti kepada orang tuanya. Ada dawuh yang mengatakan, orang yang mendidik anaknya ketika kecil, maka nanti ketika dewasa, man addaba waladahu saghiran yuflih bihi kabiran. Bila mana orang mentarbiyah anaknya semenjak kecil, maka ketika anak itu sudah besar, maka orang tua akan dibahagiakan oleh anaknya. Misalkan saja kalau punya pesantren sudah ada yang bantu, punya madrasah sudah ada yang bantu. Inilah pentingnya anak, supaya diperhatikan. Anak bila mana tidak dipondokkan, bila mana anak menyakiti orang tua, ini jangan disalahkan anaknya, jangan disalahkan anaknya, namun yang salah adalah kedua orang tuanya. Jangan berani-berani kalian memutus dengan pesantren, dengan arti jangan sampai kalian tidak memondokkan anak. Sudah banyak contoh.
orang mondok jadi apa, orang tidak mondok jadi apa. Saya pernah ketamunan orang, ketika ngobrol saya tanya, terus dia mengatakan saya masih turunnya Syekh Arsyad, mana? Syekh Arsyad Kalimantan, Banjar, masih turun keempat atau kelima. Terus saya tanya, apa kesibukannya, kerja di apa, kafir, semacam Indomaret, saya nggak ngerti apa kafir, kafir ya. Saya tanya di situ. Maaf, jadi pegawainya minhum. Jadi pegawainya minhum. Coba kalau dididik di pesantren, kan tidak demikian. Kan tidak demikian. Banyak sekali orang dengan pendidikannya ini justru menjadi akan ngomong tidak enak ya, paham ya. Namun kalau orang di pesantren kan insya Allah tetap menjadi Abdullah, tetap menjadi Abdullah. Itulah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.